Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat sore, saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus. Hari ini hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020. Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat, gembira, dan penuh berkat. Saudari dan saudara terkasih, mari kita melanjutkan perjalanan peziarahan kita bersama Bunda Maria, berziarah dalam iman. Nah, kemarin saya sudah mengajak Anda sekalian untuk memahami makna mendalam dari kata salam. Hari ini saya mengajak Anda semua untuk mendalami lebih lanjut makna kata penuh rahmat. Salam yang dipakai oleh malaikat Gabriel yang juga kita ulang dalam doa-doa kita, salam Maria penuh rahmat. Nah, teks kitab suci yang ada itu begini. Salam hai engkau yang dikaruniai. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, Hail Mary full of grace, penuh rahmat. Saudari dan saudara terkasih, penuh rahmat ini boleh dikatakan sebagai nama baru Bunda Maria yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Gabriel. Jadi bukan sekedar sematan sebutan, sematan titel atau sekedar julukan tertentu. Meskipun hanya sekedar julukan pun, kita tidak akan pernah menjuluki seseorang itu tanpa alasan. Misalnya, saya punya teman namanya Om Tompel. Ya karena memang punya tompel besar. Atau menyebut teman kita, Tambun misalnya. Karena memang badannya gede gitu. Nah, dalam kitab suci, sematan julukan atau nama baru yang diberikan oleh Tuhan itu selalu mengandung makna dan misi. Jadi bukan hanya ya sudah namamu tak ganti ini, tapi selalu membawa misi yang harus dijalani oleh si empunya nama. Contohlah Abraham. Abraham kemudian disebut Bapa segala bangsa. Nama barunya, karena memang dari dialah keturunannya nanti akan banyak sekali, dan dia menjadi bapa segala bangsa. Boleh kita akui sekarang
ada 3 agama besar yang mengarah kepada Abraham. Kristen, Katolik, kekristenan semua pasti mengarah Abraham. Muslim, Yahudi. Artinya ketika Tuhan menyematkan nama kepada Abraham, engkau akan menjadi bapa, itu sungguh kemudian terjadi. Lalu dalam perjanjian baru kita pasti kenal Petrus. Nama aslinya Simon, ya kan? Nama aslinya Simon dan dia diberi nama Petrus, Kefas, yang artinya batu karang. Karena Yesus hendak mendirikan gerejanya di atas batu karang ini. Artinya, nama yang disematkan oleh Yesus kepada Simon, yang kemudian menjadi Petrus kita kenal, itu juga berupa misi yang harus dia emban. Meskipun juga berkaitan dengan karakter dia, mungkin yang keras begitu. Nah, saudari dan saudara terkasih, hari ini kita belajar nama yang disematkan kepada Bunda Maria adalah penuh rahmat. Penuh rahmat dari Allah. Karena yang menyematkan itu adalah malaikat utusan Allah. Nah, saudari dan saudara terkasih, dalam bahasa Yunaninya disebut kekaritomene. Artinya adalah rahmat. Menggambarkan seseorang yang terus-menerus dikaruniai rahmat. Jadi, kata yang dipakai itu memberi gambaran seseorang yang terus-menerus diberi rahmat. Bukan hanya penuh rahmat sekarang, sekali, selesai, habis. Bukan. Tapi terus-menerus. Dan itu kemudian menjadi misi Bunda Maria. Ketika dia bersama Yesus, ketika dia bersama para rasul, dan kita boleh melihat dalam beberapa penggalan cerita yang ada dalam Injil, misalnya dalam pernikahan di Kana, kehadiran Bunda Maria menjadi rahmat bagi tuan rumah. Kepekaannya melihat situasi, kemudian bisa menyelamatkan rasa malu dari tuan rumah. Kemudian rahmat itu menjadi berkat bagi kita semua di kaki salib ketika Bunda Maria diserahkan kepada Yohanes, kepada kita oleh Yesus. Nah, saudari dan saudara terkasih, sebagai orang Katolik, kita juga memiliki nama baru. Yang kita percaya, kita terima dari Allah. Ketika kita dibaptis, kita lahir baru, kita diberi nama baru. Sebagian dari kita, nama itu dipilihkan oleh orang tua kita, atau oleh guru agama kita, atau siapapun. Sebagian dari kita memilih sendiri nama itu. Pertanyaan yang boleh kita renungkan adalah, apakah aku dalam hidupku sehari-hari mampu membawa nama baru itu? Kalau nama itu berkaitan dengan kisah orang-orang besar dalam kitab suci atau santo santa, apakah aku berusaha meneladan dia? Apakah aku juga berusaha menjalin komunikasi dengan dia? Misalnya saya, nama baptis saya Paulus, nama baru saya Paulus, yang diberikan oleh Allah ketika saya dibaptis. Saya mencoba melihat, saya mencoba mengerti, saya mencoba mendalami Paulus, Santo Paulus, berkomunikasi dengannya, semangatnya, kekuatannya, kelemahannya, semua, agar saya bisa menjadi arti. Yang kedua, saudari dan saudara terkasih, ketika kita merenungkan Maria penuh rahmat, Maria diberi rahmat terus-menerus oleh Allah. Satu hal yang harus kita sadari, setiap dari kita, setiap pengikut Kristus itu juga memiliki rahmat yang luar biasa, yang tidak boleh kita lupakan. Hari ini hari Sabtu. Kalau Anda tadi pagi ikut misa harian hari Sabtu, Injil yang dibaca Injil Lukas. Di sana diceritakan para murid bergembira
mengungkapkan kebanggaannya karena bisa mengusir setan, bisa menyembuhkan orang sakit dan semuanya. Lalu Yesus mengingatkan mereka, kuasa itu bukanlah yang terbesar. Anugerah yang kalian terima itu bukanlah yang terbesar. Anugerah yang terbesar adalah karena kalian semua adalah anak-anak kerajaan Allah, karena nama kalian tercatat di surga. Yesus pun hendak berkata kepada kita semua, rahmat terbesar yang pernah kita terima adalah Yesus sendiri. Ketika kita dibaptis, kita bisa menerima Yesus sebagai saudara kita menjadi putra dan putri Allah, dan nama kita tercatat di surga. Inilah rahmat terbesar yang kita terima, yang harus kita syukuri, yang harus kita sadari setiap hari. Sehingga dalam setiap hidup dan perilaku kita, kita membawa rahmat ini dengan penuh kebanggaan, penuh kehati-hatian, penuh tanggung jawab. Tuhan memberkati.